Serapan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Baik para ikhwan sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan keutamaannya, karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam melaksanakan kebaikan, ketaatan. Salah satunya adalah kita bisa berkumpul di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap bahwasanya kita mendapatkan pahala dan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Ya, hadis yang mulia yang menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada satu kaum yang mereka berkumpul di antara rumah Allah Subhanahu wa taala dan mereka membaca kitab Allah Al-Qur'an, mempelajarinya, saling mengajarkan satu sama lain, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka apa? Sakinah, ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga apa? Mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan juga mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan juga Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di sisi malaikat ataupun di sisi malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan sekalian, ini adalah suatu motivasi untuk kita senantiasa semangat hadir dalam majelis ilmu. Karena apapun yang kita kaji di masjid, akidah, tafsir, tahsin, fiqh, maka tidak terlepas dari kita mempelajari Al-Quran, mempelajari kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan sekalian, seseorang yang dia mempelajari Al-Quran, maka insyaallah kemuliaan akan ia dapatkan. Para ikhwan sekalian, masya Allah, seperti biasa barangkali kalau antum dengan ana mungkin ingatnya, wah ini harus dites kayaknya tahsinnya Jadi jangan tegang-tegang lah, santai saja insyaallah
Tapi sebagai mukaddimah, ada beberapa ayat dan juga perkataan ulama yang kita akan bacakan di sini. Setelah itu kita akan disebutkan ya langkah-langkah ya kita semua agar memang ya bisa ya dengan lancar membaca Al-Quran. Baik, jadi kalau sampai jam 1 pun nggak apa-apa gitu ya. Zuhur lewat saja dulu ya. Azan kemudian sampai jam 2 sudah amal ya. Baik. Para ikhwan sekalian, ya. Jadi ya, siapa yang tidak ingin menjadi ahli Al-Quran? Ya, menjadi orang yang mulia dengan Al-Quran. Pasti kita semua akan menjawab ya, mau dan ingin menjadi ahli Al-Quran. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlin minan nas." Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahli Allah. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Masya Allah, ikhwan. Ya, kalau tadi sudah belajar tentang salaf, siapa salaf? Baru berapa menit kan? Belum sebulan ini. Siapa salaf? Di antaranya para sahabat. Para sahabat, Masya Allah, mereka generasi paling semangat. Ya, ketika Rasulullah menyampaikan ya sebuah kabar, sebuah ilmu. Ketika Rasul mengatakan inna lillahi ahlin minan nas. Sesungguhnya bagi Allah, sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahli Allah. Maka mereka langsung qalu, mereka mengatakan, para sahabat semangat mereka ini, ya Rasulullah, manhum? Ya, wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah ahli Al-Quran, mereka lah ahli ataupun orang-orang yang dekat dan cinta Allah dan diistimewakan di sisinya. Ya, jadi para ikhwan sekalian, hadis ini menunjukkan bahwasannya tingginya kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran, karena mereka disebut dengan ahlullah. Ya, artinya mereka lah para wali kekasih Allah Azza wa Jal yang sangat dekat dan istimewa di sisinya. Ya, sebagaimana seorang dekat dengan ahli keluarganya. Kan antum dekat dengan istri, dekat dengan anak, dekat dengan orang tua. Kan dekat, namanya ahli keluarga. Maka ketika disebut dengan ahlullah, ya, maka ini pun orang-orang yang dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan, ya, satu hadis barangkali cukup ya menjadi penyemangat kita agar kita senantiasa mempelajari Al-Quran. Di Al-Quran, Masya Allah, kandungannya luar biasa. Ya, tauhid, akidah, akhlak, adab, muamalah, semua. Ya, memang Al-Quran adalah sebagai apa? Huda lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ikhwan sekalian, sebenarnya ya, tujuan inti kita mempelajari bagaimana membaca Al-Quran ini sebagai wasilah, sebagai perantara saja kita untuk memahami Al-Quran, kemudian ya tadabbur, kemudian mengamalkannya. Itu sebenarnya intinya. Bukan hanya kita membaca Al-Quran yang melantunkannya dengan indah, kemudian disebut Masya Allah ini adalah qari. Tidak, ikhwan. Ya, bukan itu tujuannya. Tujuan kita mempelajari bagaimana kita bisa membaca Al-Quran adalah bagaimana kita nanti ya memahami
merenungkan kandungannya, dan juga bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu adalah tujuan daripada kita mempelajari Al-Quran. Naam. Adapun membaca, ya itu sebagai wasilah. Kita bisa membaca Al-Quran dengan khusyuk. Kita bisa membaca Al-Quran ya dengan merenungkan kandungannya. Ini wasilah. Ya, wasilah apa? Wasilah nanti jalan untuk apa? Untuk kita bisa memahami, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi ya bisa membaca Al-Quran bukan tujuan. Ya, beda nantinya. Kalau antum tujuannya supaya bisa membaca Al-Quran, nanti kalau sudah bisa baca sudah selesai. Ya kan? Gitu. Tapi antum barangkali sudah pernah menikmati bagaimana ketika antum membaca Al-Quran dengan khusyuk. Ya, ketika antum tidak bisa dengan bahasa Arab memahaminya, langsung bisa baca terjemahannya, dan itu akan menaikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Ya. Bahkan kalau kita melihat potret para sahabat, ya, bahkan Utsman bin Affan mengatakan lau tahurat qulubuna, ya, kalau seandainya hati kita itu suci, ya, masyabiat min kalami rabbina, ya, hati kita tidak akan merasa puas dengan apa yang dibaca dari Al-Quran. Ingin terus senantiasa membaca, mengamalkan. Itu kalau hati kita bersih, ya. Tapi kebalikannya, waliyadzubillah, semoga tidak ada. Sinyal. Baik. Sinyal dimatikan dulu ya. Baik para ikhwan sekalian, ya, di sini insyaallah ana akan menyebutkan beberapa poin ya ketika antum ingin lancar dalam membaca Al-Quran. Ya, karena ini adalah asas ya. Asas kita tertarik dengan Al-Quran memang membacanya. Ya. Biasanya kalau orang sudah tidak bisa membacanya, ada rasa malas. Ketika memegang Al-Quran pun malas. Ya, karena ini asas, membacanya itu asas. Ya, asas dalam kita bisa merenungkan, memahami dan juga mengamalkan dari kandungan isi Al-Quran itu. Ya, baik. Para ikhwan sekalian, jadi ada langkah-langkah ya supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Yang pertama adalah mengenal huruf hijaiyah. Mengenal huruf hijaiyah. Ini langkah yang pertama. Bagaimana kita mengenal huruf hijaiyah? Pertama, kita harus tahu bagaimana bentuk dan bunyinya. Ya, harus tahu bagaimana bentuk dan bunyinya. Ya, tapi di sini sudah tahu semua ya. Alif bengkok gitu ya. Ya, nanti kalau harusnya ada layar itu ya. Dites satu-satu. Tapi Pak, bentuk ya daripada huruf Al-Quran, huruf hijaiyah ini berbeda dengan Latin. Baik, dan ketika antum ingin memahami bentuk, harus tahu bagaimana posisi huruf tersebut ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Karena huruf bahasa Arab ini bisa disambung. Ya, maka bisa kita bagus. Apa huruf ba? Kalimat huruf ba ini kan terkadang di depan, terkadang di tengah, terkadang di belakang. Bagaimana bentuknya? Ya, baik. Ini di awal. Di awal ba di awal
Jadi jangan tertukar antara ba misalkan dengan apa? Dengan nun. Ataupun antara ba dengan ya. Ini biasanya kesalahan-kesalahan yang sering Anda dapati ya orang seorang ingin belajar membaca Al-Quran ini masih belum tahu dengan betul apa bentuk dan bunyi huruf hijaiyah. Dia terkadang ya berubah yang mudah awal di awal. Kalau di tengah ya, kalau di ujung mana? Ya. Kira-kira huruf yang sulit itu bisa apa? Qad. Dia dengan apa? Sin. Bentuk shad dengan sin beda. Masih beda bu. Makanya tadi hal yang pertama ketika kita harus menggunakan huruf hijaiyah apa? Bisa apa? Tahu bentuk dan bunyi. Nah, misalkan huruf bata sampai ya dulu ya satu gitu kita apa namanya bahas. Misalkan huruf sin. Seru huruf ini sin. Sin. Ketika di depan maka dia seperti ini. Harus tahu. Ketika di tengah bisa di tengah berarti yaitu sin. Ketika di ujung sin di mana? Ketika di ujung jangan sampai salah. Ya. Yang agak sulit biasanya poin fa. Kalanya ada titiknya. Misalkan huruf apa? Fa. Ini fa. Fa ya. Fa ini bentuknya dengan bunyi harus sama sinkron. Ya, jangan konsep ini tahu ada betul tapi fa tidak. Jadi dibunyikan apa? Setelah ini maka juga harus tahu bagaimana dia di depan fa seperti ini. Fa. Ya, fa di depan. Baik. Kemudian di tengah gimana? Di tengah seperti ini. Nah dia membentuk lingkaran saja. Nah, di ujung gimana? Di ujung dia ya harus kita paham. Oh ini misalkan ya kalau depan dengan kop kan beda titik saja ya. Yang satu apa? Pak titik dua off. Baik. Kemudian misalkan goin, ain di awal ataupun huruf selalu gini. Baik di awal tulis seperti ini ain. Besar, kurang maju. Kurang besar, kurang maju. Iya, kurang maju tentunya. Ini ain. Kemudian di tengah. Kemudian ketika di tengah dia ditulis seperti ini. Harus ya. Ketika di ujung gimana? Ketika di ujung maka dia seperti ain dengan goin beda apa? Jadi maka jangan sampai salah antara ain dan goin. Yang ada titiknya yang tidak ada titiknya a, yang ada titiknya o. Untuk apa? Untuk melancarkan jangan sampai apa yang sudah apa sudah apa tadi
tahu bentuk dan bunyinya. Baik, tahu bentuk dan bunyinya. Baik, kemudian ya, tahapan kedua, ya ketika kita ingin mengenal huruf hijaiyah setelah mengenal tahu bunyi dan bentuknya, dan ini bunyi bentuk ini tanpa antum tahu makhraj, tahu sifat. Ya, masih misalkan ditalqin. Apa ditalqin itu? Di apa? Dituntun gitu ya, dituntun. Ya, kan kita gitu, kan kita begitu dulu ketika belajar dengan guru kita kan. Ini ditunjuk A, ya A kita baca. Ba, ya ba. Tanpa antum tahu kan di mana makhrajnya? Yang penting dibunyikan. Itu aja yang awal. Dan ini ketika antum ingin mengajarkan anak seperti ini dulu. Jangan anak antum masih 3 tahun diajari makhraj. Ya. Masih 4 tahun, Dek, makhraj itu ada 5. Yang pertama ini mau kabur dia. Fatir tetap ajari kayak gitu tuh. Ya, langsung dia nggak mau lagi. Jangan dulu. Ya. Bagi yang kita awal-awal ingin belajar membaca Al-Qur'an, tahu dulu bentuk sama bunyi. Tahu dulu. Ya, sudah tahu bentuk sama bunyi, baru tahapan kedua apa? Mengenal makhrajnya. Ini sudah fase apa? Pembagusan. Makhrajnya itu artinya supaya dia ketika mengucapkan hurufnya itu sesuai dengan makhraj huruf hijaiyah. Yang anak kecil ketika mengucapkan pak nggak apa, pak dulu aja. Ya. Tapi dia tahu bahwasanya yang kayak itu pak gitu loh. Tinggal nanti dibenarkan. Pak. Ya. A masih ke hidung, baru-baru nggak apa-apa. Tapi nanti ketika sudah ke makhraj jangan sampai ke hidung. A. Ya, terkadang Iwan ini yang biasanya kesulitan itu masih belum tahu bentuk dan apa? Bunyi. Sehingga memang ya bacanya apa gitu. Nah, kadang satu huruf dengan huruf lain tertukar. Ini yang menjadi masalah biasanya. Baik. Tadi kemudian tahapan kedua apa? Mengenal makhraj. Ya, makhraj yang sudah kita pelajari apa? Ada di sana al-halaq, al-jawf, di mana kita mengucapkan huruf fa, huruf qaf. Ini harus penting juga. Ketika ya apalagi yang diajar misalkan sudah besar. Ya. Sudah besar apa sudah kelewat besar gitu ya. Sudah dewasa apa kelewat dewasa gitu ya. Kalau lewat dewasa musibah lagi gitu ya. Enggak, insyaallah ya. Para sahabat dulu banyak yang mereka ya bahkan kita dengar ya ada nenek-nenek 70 tahun hatam Al-Quran dengan hafalannya. Subhanallah, Masya Allah. Sini kan belum sampai ya. Baru sampai berapa? Paling tua berapa pasalmannya? Berapa Pak? Ya 28 lewat dikit ya. Ya 35 kembali ke Baik. Beda dikit sama Anda dong ya. Keumuran kita. Baik. Jadi gitu Wan. Baru antum di sini mengenal makhraj. Makhraj alhamdulillah sudah kita pelajari. Hatam kan? Sudah hatam belum makhraj? Sudah hatam. Mau hatam 2 kali? Ya 3 kali 4 kali nggak apa-apa. Tapi nanti kita ngajinya nggak kemana-mana di situ terus. Ya. Sudah hatam alhamdulillah makhraj dari al-jawf apa al-jawf, al-halaq, al-lisan, syafatan. Terakhir apa al-maisum. Ada berapa makhraj sih? Ada 5. Masih bisa dikecoh tuh kan? Ya. Ada berapa? Ada 5. Ya, secara umum ada 5. Ini bukunya alhamdulillah masing-masing sudah punya, dibaca lagi. Ya, dibaca lagi. Atau kalau tidak mau baca, sekarang banyak di YouTube atau di mana-mana, silahkan didengarkan. Ya. Jadi supaya kita belajar dan latihan. Ya, antum bisa makhraj dengan latihan. Latihan lagi gimana? Babi bu ab. Ya kan? Masih ingat gak itu? Gimana? Lanjutannya gimana? Buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Masih ingat ya? Coba dites satu orang gimana nih? Jangan nanti mundur lagi duduknya. Oke.
Baik. Itu dilatih Wan, dilatih. Semua huruf dari hamzah misalkan i u a, kan? U an ani a na minal mu'ni ma i an ani a, sama ya. Itu kita juga belajar huruf, bentuknya pun kita lihat, sehingga nanti ketika kita terjun ke Al-Quran bisa lancar. Itu kan tujuannya seperti itu. Terus semua huruf ta-nya. Kemudian yang sulit huruf apa? Tidak ada yang sulit, ya kan? Apa? Ta-nya, ja, ha, kho, da, dha, ro, ya, zai, sampai iya, ya, gitu. Sod, so, si, su, as, susan sani sosna minal muslima sisan sani so. Itu dilatih Wan, ya. Barangkali antum melihat anak bisa seperti ini bukan hanya seminggu 2 minggu. Lama kita dulu belajar dengan guru kita, kadang tahu aja bisa berminggu-minggu gitu. Memang perlu. Tapi kita jangan juga berlarut-larut sampai menghabiskan seluruh pelajaran kita untuk itu, tidak. Masih banyak yang harus kita kaji kan. Kita harus belajar akidah, fikih yang lainnya. Tapi ini juga harus dipelajari. Ya, seperti itu. Jadi apa? Setelah kita tahu bentuk dan bunyi, juga harus tahu apa makhraj, keluar dari mana hurufnya, dan dilatih. Ya, dilatih. Kalau sudah berbicara makhraj, maka apa? Paketnya sifat. Makhraj paketnya dengan sifat. Sama, berarti sudah mengenal bentuk, mengenal makhraj, dan juga sifat huruf hijaiyah. Apa sifatnya? Ada yang mengalir, ada yang tertahan, ada yang tebal, ada yang tipis. Jangan sampai kita baca huruf tipis tebal. Contohnya huruf ba. Ba itu tipis. Jangan kita baca bo, bi, bu, ob. Lah. Ba tipis kan? Ya. Jangan sampai kita ketika baca apa? Sin itu tebal seperti so. Terus dia bisa so itu hampir ke sod. Ain juga jangan sampai tertukar dengan hamzah. A. Ya, seperti itu. Jadi sifat itu sudah kita pelajari? Sudah, alhamdulillah. Berarti hujahnya sudah tersampaikan. Atam. Jadi ketika kita nanti praktek ini, misalkan di surat Al-Fatihah hari ini, yang salah berdiri. Ya, begitu ya. Yang salah berarti berdiri ya. Kapan duduknya sampai bisa? Jangan-jangan bulan depan gak ada yang datang nih. Kalau Ustaz Taufik datang pas sama anak nggak ada lagi. Baik. Jadi tuan, yang pertama apa tadi? Mengenal huruf hijaiyah. Tahapannya apa? Tahu bentuk dan bunyi, makhraj dan juga sifatnya. 3 tahapan. Baik, nanti kita gampang. Nanti dari sini kita akan tahu nih, antum tuh kurangnya di mana. Masing-masing pasti berbeda. Saat anak kurangnya di sini, ya sudah di sini tekankan belajarnya. Kalau untuk baca, saat anak masih bingung di harokat, nanti ada kita pembahasannya. Baik. Yang kedua, ketika kita sudah mengenal huruf hijaiyah, yang kedua mengenal harokat. Mengenal harokat. Baik. Harokat itu adalah penghias ataupun cara membaca sebuah huruf. Itu harokat. Kenapa antum bisa baca ba? Kenapa antum bisa baca bi? Kenapa bisa baca bu? Karena di sana ada harokat. Bahkan kita baca ya ab sukun karena ada tandanya. Baik. Maka yang sekalian, ya di sini harokat pertama ada fathah. Ya, semua huruf maka bisa kita menggunakan fathah. Ini apa? A. Apa ini? A. A. Ini maka namanya
Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai sebenarnya itu baca. Kita baca Abdul. Ta, ya, ta, ta. Di fathah. Harokat yang kedua apa? Biasanya kas baris bawah. Baik, huruf-hurufnya ketika kemasukan atau bias gitu. Harokat kasroh maka dibaca i. Ya, i. Ini apa? I. Ini di sampai akhir. Jangan salah, jangan sampai ini baca apa? Harus benar lihat yang apa? Kalau aku baca orang lain, itu keguruan itu ya oleh kemudian harokat yang ketiga apa? Dhamma. Maka setiap huruf ya ini berarti ini ada ba, huruf ba, kemudian di sini apa? Jadi ya jadi kemudian di sana apa? Tanwin. Tanwin. An dan baris dua. Tulisannya ini terkadang ada ini an di setiap huruf ya iya ketika kemasukan an memang baca apa an ya pak kemudian ba ini juga sama ya pak dan in yang sama ketika yang double akhirnya ba ya baik sampai kemudian yang kelima yang masih sih juga ada di sana ya. Maka Iwan, setiap huruf yang ada nah, maka dibaca tidak apa baca ini ya. Apa tadi? Bisa dibaca tidak? Tidak bisa tapi apa ya? Pak, apa? Jangan sampai sini kita baca ya, tanya juga sama ya. Karena fathah jadi ya, jangan ada ini adalah apa harokat yang yang terakhir ada apa? Salah. Dan kadang masih sama. Apa itu? Huruf itu ada dua. Yang pertama yang pertama ketika ada huruf berharokat ta, huruf ta berharokat ta,
sebelumnya hamzah. Ta. Ta. Ditahan dulu, disebutkan dulu yang pertama, baru masuk ya. Kalau ba gimana? Ya, kalau jadi gimana? Ya. Kalau ya, kalau ini ya, kalau jangan satu macam agbala. Ya, itu yang membedakan antara dua sukun yang digabungkan, satu sukun dengan yang tidak. Ya. Jadi juga tak. Ini hanya tandanya bahwasanya takbir hanya dua huruf, ya seperti dua huruf yang awalnya. Jadi makna ya sebetulnya kita pahami ya, jadi dipahami. Ini namanya fathah apa? A apa? U tanwin an I kun ab ya I abba. Itu satu baru. Baik. Itu namanya harokat. Baik. Setelah kita tahu ikhwan bahwasanya harokat ataupun penghias huruf hijaiyah itu ada ini 6. Ya, walaupun harokatnya cuma ada 3, A, I, U itu yang harokat, tapi yang sisanya ada penghias huruf hijaiyah, tanda bacanya, maka selanjutnya berkaitan dengan harokat adalah bagaimana kita harus menyempurnakan harokat. Sempurnakan. Kalau fathah diapakan? Bagaimana cara menyempurnakan fathah? Dengan membuka mulut. Baik. Bagaimana cara menyempurnakan dhammah? Dengan memonyongkan dua bibir. Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? I. Gimana caranya? Dengan menurunkan rahang bawah. Ya, jadi A dibuka A, I, U. Ya, ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Tha, thi, thu. Ja, ji, ju. Latihan. Dimanapun kita latihan. Gak apa-apa. Ya, dilihatin sama cucu yang sudah punya cucu gitu ya. Dilihatin sama anaknya, sama siapanya, ya gak apa-apa. Latihan. Ya. Baik. Sini punya cucu siapa? Pak Faruk sudah ya? Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Baik. Kemudian tahapan yang ketiga setelah kita mengenal huruf hijaiyah, tahu harokat dan juga ya teman-teman harokat tadi yang dia menghiasi huruf hijaiyah, maka tahapan yang ketiga kita harus mengenal mad. Mengenal mad ataupun panjang pendek. Panjang pendek. Ya, jangan sampai yang panjang dibaca pendek dan yang pendek dibaca panjang. Kebalik. Ya, kebalik. Udah begitu bacanya di masjid lagi. Keluar lagi speakernya. Ya. Jadi yang belum bisa jangan ya, seperti itu. Yang bisa gimana? Jangan juga kan? Jadi man, ya, mengenal mad. Ada di sana yang panjangnya 2 harokat. Ada yang panjangnya 4 harokat. Ada yang panjangnya 6 harokat. Baik yang 2 harokat misalkan mad tabi'i.
Maka setiap antum ketemu mad tabi'i, apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i adalah satu huruf ya yang fathah setelahnya alif. Fathah setelahnya alif. Apalagi? Dhammah setelahnya wawu sukun. Kemudian yang kasroh, huruf yang kasroh setelahnya ya sukun. Itu namanya mad tabi'i, mad asli. Itu dibaca 2 harokat. Ya, jadi dibaca, kita baca misalkan apa? Alhamdulillah 2. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 harokat. Jangan dibaca 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak bisa. Atau seperti kita baca Bismillah. Bismillah 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 2 harokat. Ar-Rahman 2 harokat. Jangan dibaca 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Atau yang mi-nya antum baca panjang. Bismillah. Hi-nya Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi berubah makna. Karena menambah huruf baru. Ya, antum baca a'udzu, zu-nya pendek, antum baca a'udzu. Ini ada wawu yang baru itu. Maknanya wallahu alam, bisa merubah makna atau bisa tambah meniadakan makna. Gitu. Bisa merubah atau meniadakan makna. Yang awalnya a'udzu, aku berlindung. Antum ganti dengan a'udzu, apa maknanya? Enggak tahu ana. Ya, tidak ada maknanya. Dua harokat kebaca 1 bisa. Bisa. Dalam bahasa Arab bisa merubah makna, kan mengurangi. Tapi kan beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Antum buru-buru. Ya, al-dhalin itu. Nah, kalau memang Al-Quran sebenarnya ya, kalau dari segi makna, kalau tulisannya sama itu tidak merubah makna sebenarnya. Apalagi antum maksudkan itu. Tapi kalau memang dia antum sengaja yang panjang dibaca pendek, itu ya nggak boleh. Ngimamin gamut, gimana itu? Nasehatin lah, Pak, kalau nggak mood jangan jadi imam lah gitu. Al-Fatihah 1 nafas. Nah, itu dinasehatin. Ya. Disuratin. Didatangkan guru yang lain yang misalkan orang tersebut segan kepadanya, antum mendekatin yang itunya, jangan langsung ke orang. Ya, insya Allah nggak kacau. Ya, ya harus jadi imam masbuk. Baik, jadi ya, siapa yang berhak jadi imam itu? Ya, yang paling berilmu terhadap Al-Quran. Dari segi bacaan, dari segi hafalan, dari segi pemahaman dan pengamalan. Itu yang paling berhak
ya menjadi imam. Walaupun dia orang biasa. Ya, pernah ada sahabat namanya Ibnu Abza, seorang maula. Apa maula? Hamba. Ketika para sahabat perang, beliau menjadi apa? Wakil, ya, yang ditunjuk untuk di Makkah. Ya, walaupun beliau sebagai seorang dulunya maula, hamba-hamba. Ya, tapi masya Allah beliau sangat kuat dengan Al-Quran, ilmunya, dan juga beliau sangat kuat dalam ilmu faraid. Apa ilmu faraid itu? Ilmu waris. Kan ilmu waris itu ilmu ya yang lumayan sulit lah ya, bagi-bagi harta gitu. Mending kalau ada yang dibagi kan, gitu. Baik. Taiwan, tadi sampai mana? Ya, jadi sampai apa? Menyempurnakan, mengenal mad. Panjang pendeknya, Iwan. Panjang pendeknya salah. Ya, panjang pendeknya harus pas. Ya, yang 2, yang 4 dan ini harus pelajari. Ya, terutama yang mad tobe'i, ya, maka harus baca 2, jangan sampai dibaca 1, dan jangan sampai yang tidak ada madnya antum baca madnya. Itu yang sangat apa namanya berbahaya ketika kita membaca Al-Quran. Ya, artinya salahnya sangat jelas, jali. Ya, kita baca tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antum baca gimana? A'udzu billah. A'udzu billahi minasy. Ini kan biasanya memang yang baru apa istilahnya? Nyasar-nyasar itu ya. Nyasar huruf, ngeraba-raba. Ini huruf apa sih? Nah, ini Iwan, diperhatikan. Ya, diperhatikan ini bisa kesalahannya apa? Ada jeda antara 2 kata. Kesalahan yang terjadi biasanya ada jeda di antara dua kata. Baik. Contoh. Contoh Iwan, kan? Jadi, kalimat 6 kalimat. Biasanya yang ada tidak masalahnya mempanjangkan, kalau langsung ilahi atau jauh maliknya dengan ya malik jauh jauh kan baru itu malik harus membanyakan. Kalau maliki, kalau maliki bacai malik aja ya. Malik itu banyak. Jadi ya malik apa sama sama bukan malik banyak muslim 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 satu kalau banyak sama
Kalau Malik satu, kalau Malik pun saya kan mungkin mati Malikina karena dengan dia dihapus saja Malik Malik Yaumi Malik. Jangan karena kita gabung, kita ingin melihat yang jauh, kita Malik Yaumi. Jadi ya harus dilatih. Bagaimana tuh membiasakan ya melancarkan membaca Al-Qur'an. Ini banyak. Ya, misalkan dalam surat Al-Baqarah juga. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la bu. Ada nyasar dulu tuh pengen lihat ini hurufnya apa gitu. Mendingan antum berhenti. Dzalikal kitabu la raiba fih gitu. Nanti kan lama-lama lancar. Daripada antum membiasakan memanjangkan dzalikal kitabu la raiba fih. Lah. Ya. Jadi perhatiannya ini ketika kita mengenal mad, mempelajari mad panjang pendek, kesalahannya biasanya ada jeda di antara dua kata. Jeda itu artinya memanjangkan. Ya, memanjangkan ya satu huruf ya terakhir di kalimat ataupun di kata yang pertama. Ya gitu ya. Jadi panjang pendeknya. Kalau mendingan antum berhenti saja. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tapi nanti kesananya kalau sudah lancar ya jangan dijeda juga dan itu tidak boleh juga. Tapi untuk antum membiasakan tidak membaca panjang itu tidak apa-apa. Baik. Dan terakhir langkah keempat adalah apa? Antum mempelajari hukum tajwid. Ya, apa hukum tajwid di antaranya? Hukum tajwid itu ikhwan tidak terlepas dari pertama nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin. Bagaimana nun sukun ketika bertemu dengan hamzah, dengan ba, dengan ta dan semua huruf lainnya. Nun sukun ketika bertemu dengan ba berarti apa? Hukumnya iqlab. Berarti dibaca apa? Tadinya min ba'di harus dibaca berarti apa iqlab itu? Min ba'di. Berarti tanwinnya diganti dengan min ba'di. Baik, nun sukun bertemu dengan sin apa? Ikhfa. Berarti harus apa? Disamarkan. Gimana misalkan? Hah? Nun sukun bertemu dengan sin apa? Hah? Didengungkan. Bukan dengung, apa? Disamarkan. Ikhfa itu samar. Ya. Sama. Insan. Itu namanya nun sukun bertemu dengan fa, apa? Tanwin atau nun sukun dengan fa, apa hukumnya? Ikhfa juga. Gimana misalkan? Contohnya apa? Anfusahum fa. Baik. Kemudian nun sukun atau nun tanwin bertemu dengan ghain. Apa? Jelas. Contohnya apa? Min apa? Min hislin. Contohnya min hislin. Dan huruf dengan apa lagi? Ya dengan huruf yang dengan shad, dengan dhad. Ya. Nun sukun ketemu dengan apa? Dengan jim. Apa hukumnya? Ikhfa lagi ya?
Miju. Insya Allah kalau teori, antum kayaknya kalau ada ujian teori nilainya 100 semua nih. Ya, ya, bener ya. Kalau ujian teori bisa orang Indonesia tuh gitu. Ujian teori tuh, masya Allah, 100 nilainya. Bahkan kalau bisa 101, 101 tuh. Kalau dalam penilaian bahasa Arab, mumtaz, ya istimewa. Ya, mumtaz murtafi lagi ya. Tahu mumtaz murtafi itu? Ya, seperti itu. Tapi kalau disuruh praktek, suruh ngantri praktek, udah langsung pada mundur. Apalagi dikasih mic, coba dikasih mic satu, silakan. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Lempar-lemparan itu mic-nya. Ya. Padahal kalau kita dulu belajar tahsin, ya rebutan mic. Anak set. Kan semakin kita sering baca di depan guru, semakin dikoreksi, berarti semakin tahu kesalahan dan semakin bisa memperbaiki. Ini apa kalau bahasa Sunda mararot kabeh itu ya. Astagfirullah ya. Ditungguin silakan yang mau setoran, direkam aja. Gimana nggak ada yang sada amal lagi yang ngirim. Ya, Pak Faruk udah mumtaz murtafi. Ya. Gitu, Pak. Jadi apa tadi? Hukum tajwid nun sukun. Pertama nun sukun, pelajari nun sukun. Ya, nun sukun. Nun sukun kan sama dengan tanwin. Kemudian juga pelajari apa? Mim sukun. Mim sukun ketika bertemu dengan huruf hamzah apa berarti? Apa hukumnya? Mim sukun bertemu dengan hamzah. Idhar syafawi itu kan antum tahu idhar syafawi biasa ya, am'a itu ya, am'a ya jelas ya. Mim sukun bertemu dengan ba, prosib ini berarti. Apa mim sukun bertemu dengan ba apa? Itu guna. Apa Ustaz Amal? Iklab itu kita merubah nun kepada mim. Itu iklab namanya. Al-qalbu itu yang merubah. Ini sudah mim loh. Sudah mim sukun ketemu dengan mim. Ketemu dengan ba. Ada hadiah nggak ya? Idhar. Berarti apa? Apa tuh? Idhar berarti gimana kalau idhar? Apa Pak Salma? Pak Salma ini bisik-bisik di sini nih. Apa? Ikhfa? Apa? Kalau mim sukun bertemu dengan mim. Idgham mimi. Yang lainnya udah idhar. Kalau mim sukun lebih mudah. Yang lainnya idhar. Seperti itu. Setelah itu gimana? Setelah itu antum pelajari idgham. Idgham itu artinya bukan idgham yang di sini ya. Idgham yang lain. Seperti dal ta ketemu dengan dal. Ataupun dal ketemu dengan ta. Itu kan ada di sana idgham. Apakah saya idgham mutaqaribain, mutajanisain? Itu ada di sini idgham. Itu dipelajari juga. Ya, seperti itu. Dan ini insyaallah sudah kita pelajari, ya. Tinggal ujiannya. Katanya kan dulu mau ujian. Ya. Ya, benar ya ujiannya. Pak Doni ya? Kita ujian nanti ya bulan depan. Teman, jadi itu tahapannya itu, cuma 4 tahapan insyaallah, mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita belajar. Apa yang pertama tadi? Mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua apa?
mengenal harokat. Yang ketiga, mengenal mad, panjang dan pendek. Keempat, hukum tajwid. Antum bisa itu, pelajari itu. Nah, sekarang antum lihat ke diri masing-masing, kurangnya di mana. Jangan semuanya. Masa iya semuanya? Enggak semuanya lah, insya Allah. Paling tinggal di panjang pendek, ya kan? Tinggal di hukum tajwid, tinggal di makhraj. Ya, kalau semuanya, ya insya Allah tidak ada. Pelajari saja huruf apa bunyi. Masa iya antum tidak tahu bata? Insya Allah semuanya sudah tahu. Ya, seperti kita juga kan dulu belajar ngaji dengan guru-guru kita di kampung. Di kampung tuh bisa ada ibu ngaji, ya, ada ustadz yang ngajarin kita, ya. Dan mereka masya Allah punya jasa yang besar di kehidupan kita. Makanya kita harus tetap berbuat baik kepada guru-guru ngaji kita, ya, siapapun mereka, ya. Terus silaturahmi kalau ya bertemu dengan mereka, ya, kunjungi rumahnya gitu. Karena mereka masya Allah ngajarin kita batasa dari kecil, ya, ngajarin alif batasa gitu, ya gitu Iwan. Ya mungkin ya itu ketika dulu pernah belajar di kampung di mana, ya silaturahmi lah. Barangkali itu juga sebab nanti antum akan mudah ke depannya, ya, dalam mempelajari apa? Pembacaan Al-Quran. Khawatir beliau tidak ikhlas lagi ketika antum putus hubungan dengannya, kan gitu. Jadi gitu Iwan ya. Jadi mohon ini 4 tahapan ini, ya nantilah antum akan tahu sendiri anak kurangnya di mana, anak harusnya pelajari di mana. Ya nanti kita baru sepakati kira-kira mau apa yang kira-kira lebih antum butuh di 4 ini. Ya, di harokat kah? Tapi kalau kita praktek langsung baca semuanya kena ini keempat-empatnya. Ya, kita baca misalkan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1 halaman, ya, insyaallah akan mudah. Mau azan dulu selama. Azan dulu ya. Tapi Anda pengen lanjut nih. Sampai jam 1 kita kan. Baik, insyaallah. Barakallahu fiik. Kan. Nama azannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Taiwan, kita lanjut sebentar ya. Taib. Barangkali kita sekarang baca ya, baca surat Al-Fatihah dan barangkali 1 halaman dari surat Al-Baqarah ya. Sambil kita kira-kira apa yang bisa kita bahas di situ menjadi perhatian semuanya, dan nanti ketika membaca ke surat dan halaman yang lainnya ini bisa diperhatikan. Silahkan barangkali yang butuh mushaf dipegang mushafnya, ya kita baca saja ya supaya mata kita pun mendapatkan pahala. Jadi udah siap ya?
Baik, kita baca Iwan dari ta'awud ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Panjangan dikit mustaqimnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taiwan, di ujung-ujung ayat ini disebut dengan mad apa? Arid lissukun. Mad arid lissukun ini ketika antum baca 2 harokat, maka kesananya harus baca 2 harokat. Ketika antum baca 4, maka kesananya pun harus 4. Namanya tawazun, seimbang. Jangan di sini 2, di sana 4, 5, 6, 10 gitu ya. Jadi kedua-dua. Kalau mau dua-dua, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. 2 semua. Ya, kalau mau 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu ya. Baik. Siapa yang mau baca surah Al-Fatihah? Baik. Pak siapa? Pak Badru. Baik, Pak Badrudin. Ustaz Badrudin. Dua harokat ya. Pakat 2 harokat ya. Kesananya kalau 4 saya suruh diri ya. Biar disiplin. Gitu. Diulang.
Mana nafasnya hilang. Baik, bagus. Baik. Minum sih, Iwan. Itu bacaan sudah bagus. Ya sudah bagus, sudah ya Masya Allah ya, bisa lah untuk sholat kita, untuk ibadah kita seperti minimal seperti Iwan bacaan. Hurufnya tidak salah, panjang pendeknya tidak salah. Adapun kesempurnaan makhraj dan sifat ini bisa terus dipelajari. Tidak apa-apa. Ya kesempurnaan. Tapi sudah masuk makhrajnya sudah di situ, tinggal barangkali penyempurnaannya nanti tinggal dipelajari lagi. Baik. Baik, kita baca surat Al-Baqarah sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini la dengan mim berapa harokat? Nah, mad apa itu? Mad apa? Ah, mad la. Nah, taqal harfi. Ya, dia ada huruf dan ini lazim. Harus berapa harokat? 6 harokat. Ya, taib. Dan panjang antara lam dengan mim harus sama. Ya, alif lam mim. Lagi, fadhal. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ikhwan, di sana ada tanda titik 3 itu, yaitu boleh berhenti di salah satunya, ya. Tapi jangan berhenti di dua-duanya. Boleh kita berhenti. Dzalikal kitabu la raib. Coba silakan. Fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah, Ikhwan, di antara kesalahan terkadang tadi ya, kalau masih memanjangkan tuh gini, alladzina yu'minu, itu biasanya seperti itu. Yang Anda maksud tadi seperti itu. Ada panjang di antara dua kata. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Bisa alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu. Jangan seperti itu. Kalau mau antum kalau masih terbata-bata, ya dipendekkan saja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Gitu. Tapi kalau sudah lancar maka jangan ada jeda. Ya, tapi jangan kalau sekarang berarti jangan dipanjangkan yang tidak panjang. Kita ulangi.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Kira-kira bisa nggak nyampe nggak napas sampai akhir? Dicoba? Coba ya. Kalau tidak coba, kalau tidak bisa ya kita berhenti tempat tadi. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Kuat ya? Ngap. Boleh tadi berhenti di min qabli kemudian mobil hum yuqinun. Baik, terakhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, ini enggak sama nih. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Siapa yang baca dari Bismillah ke ayat kedua? Fadhal. Ditahan di mim. Alif lam mim. Ininya di coba ulangi. Terus bagus. Siapa yang kedua ayat ketiga? Saya Pak Salman. Wa yuqimu ya. Ada apa di sana? Mad. Naam, mad tabi'i. Baik, ulangi. Razaqnahum, apakah ditahan? Razaqnahum yung, apakah tidak? Razaqnahum yung, apa razaqnahum yung? Tidak ya? Berarti jangan ditahan.
Diulangi. Di situ namanya apa itu? Ya, idhar syafawiyah. Mim sukun bertemu dengan ya. Diulang. Baik, ayat selanjutnya. Siapa? Baik, Kak Iwan. Yang diam-diam aja lagi merenung apa kenapa nih? Lanjut. Wabil dua harokat saja ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, itu lebih pas. Ya. Baik, selanjutnya siapa? Baik. Oh, penting apa alurnya ke sana ya? Nanti ke sini kan. Baik, terus. Baik. Sama lagi ayat 1 sampai bismillah sampai ayat 2. Ulang lagi. Semuanya kebagian, tenang aja. Harus ini mah. Ya, sudah mal. Jangan tadi ayat 5 selamat gitu ya. Ustaz, alif la dibersihkan Ustaz la-nya. La-nya sempurnakan dulu. Alif lam baru dimasukkan ke mim. Alif lam langsung masuk, bukan lam. Nah, langsung masuk ya. Lam lam alif. Baik, insyaallah barakallahu. Siapa ayat ke-3? Belum baca ya? Nah, betul. Langsung aja alladzina. Wa mimma. Nah, panjangkan. Kenapa? Ada fathah dan setelahnya apa? Alif. Maka sumat tabi'i. Nah, ini dua harakat. Ulangi. Alladzina yu'minuna. Baik, ayat ke-4. Siapa? Alurnya ke sini nih emang nih. Ke sini kan. Ayo yang sudah, yang belum sekarang. Tinggal siapa yang belum? Baik. Pak Faruk, Masya Allah. Wabil akhirati, haknya mungkin sedikit dikurangi pendeknya, panjangnya. Kemudian za-nya gimana nih Pak? Za, zazizu, unzila. Gimana za-nya? Ya, za-nya jelaskan. Zai. Walladzina yu'minuna bima unzila. Ulangi.
Masya Allah. Baik. Siapa? Baik, fadhal Pak Saiful. Baik. Siapa? Terus? Nah, bismillah sama ayat pertama. Sama ayat kedua. Nanti, baik. Lam alif lam mim. Terus hudal. Baik. Terakhir sampai terakhir sampai ayat 5. Baik. Kalau masih halaman pertama ini gampang biasanya. Nanti udah masuk juz 2, juz 3 ya, lebih gampang. Lebih gampang, insyaallah. Taiwan barakallahu fikum, barangkali yang bisa sampaikan ya, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan di antum, ada kesalahan datang dari ana. Baik. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Taiwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten Selatan mengaji kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah.